Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu Devi di pembelajaran IPA pada semester 2. Pada pembelajaran hari ini, kita akan membahas mengenai kemagnetan dan induksi elektromagnetik. Magnet adalah suatu benda yang dapat menarik benda-benda yang terbuat dari besi, baja, dan logam-logam tertentu. Sifat kemagnetan benda-benda di sekitar kita dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama, ferromagnetik adalah benda-benda yang dapat ditarik dengan kuat oleh magnet, misalnya besi, baja, dan nikel. Kedua, paramagnetik, yaitu benda-benda yang ditarik dengan lemah oleh magnet, misalnya platina dan aluminium. 3, diamagnetik, yaitu benda-benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet, misalnya kayu dan bismut. Adapun sifat-sifat magnet antara lain dapat menarik benda logam tertentu, memiliki 2 kutub magnet, gaya tarik magnet terbesar terletak pada kedua kutubnya, selalu menunjuk arah utara dan selatan, kutub-kutub magnet yang berlainan jenis tarik-menarik, kutub-kutub magnet yang sejenis tolak-menolak. Bagaimanakah caranya membuat magnet? Berdasarkan asalnya, magnet dibedakan menjadi 2 macam, yaitu magnet alam, magnet yang berasal dari alam, dan magnet buatan. Cara membuat magnet ada 3, yaitu 1. Menggosok. Ketika menggosok ini kita harus searah ya. Kemudian yang kedua, dililit dengan paku. Dan yang ketiga, induksi magnet. Berdasarkan teori kemagnetan bumi, jarum kompas selalu menunjukkan arah utara dan selatan karena tertarik oleh kutub selatan magnet bumi dan kutub utara magnet bumi. Pada kompas ini akan terbentuk sudut deklinasi, yaitu sudut yang dibentuk oleh kutub utara selatan jarum kompas terhadap arah utara dan selatan bumi. Sedangkan sudut inklinasi adalah sudut yang dibentuk oleh jarum kompas terhadap permukaan bumi. Ini gambar sudut yang dibentuk oleh jarum kompas dengan kutub utara selatan bumi ya. Mohon maaf, ini gambarnya agak kurang bagus. Nanti kalian bisa lihat di buku paket semester 2 bab 6 atau kalau di buku paket bab 1 ya. Pada magnet akan kita temukan medan magnetik, yaitu ruang di sekitar magnet yang masih mempunyai pengaruh magnetik jika ada benda lain diletakkan di ruang tersebut. Semakin rapat garis-garis gaya magnet, semakin kuat pengaruh atau medan magnetnya. Bagian kutub merupakan bagian yang memiliki medan magnet terkuat. Interaksi antar kutub sesama dan berlainan dapat dilihat dari gambar 6.8 berikut. Ini antara kutub yang senama dengan kutub yang berlainan. Kemudian bagaimanakah medan magnetik yang terjadi di sekitar kawat berarus listrik? Kumparan kawat berinti besi yang dialiri listrik dapat menarik besi dan baja. Hal ini menunjukkan bahwa kumparan kawat berarus listrik dapat menghasilkan medan magnetik. Medan magnetik juga dapat ditimbulkan oleh kawat penghantar lurus yang dialiri listrik. Hal ini pertama kali diselidiki oleh Hans Christian Ørsted sekitar tahun 1777 sampai 1851 dengan percobaan sebagai berikut ini. Gambar pertama, ketika kawat belum dialiri arus listrik, maka jarum akan berimpit dengan kawat.
Gambar kedua, ketika kawat dialiri arus listrik dari utara ke selatan, maka jarum akan bergerak ke arah timur atau ke sebelah kanan. Dan gambar ketiga, ketika kawat dialiri arus listrik dari selatan ke utara, maka jarum magnet akan bergerak ke arah barat atau ke sebelah kiri. Arah medan magnetik di sekitar kawat penghantar lurus berarus listrik dapat ditentukan dengan kaidah tangan kanan. Seperti pada gambar, jika arah ibu jari menunjukkan arah arus listrik atau I, arah keempat jari yang lain menunjukkan arah medan magnetik atau B, maka kaidah tangan kanan ini juga dapat digunakan untuk menentukan arah medan magnetik pada penghantar berbentuk lingkaran. Ujung kumparan yang pertama kali mendapat arus listrik dijadikan sebagai pedoman untuk menentukan letak kutub-kutub magnet. Caranya, genggam ujung kumparan yang pertama kali teraliri arus listrik dengan posisi jari tangan kanan sesuai dengan letak kawat pada inti besi. Apabila kawat itu berada di depan inti besi, letakkan telapak tangan menghadap ke depan. Kemudian, genggamlah kumparan berinti besi itu. Letak kutub utara magnet ditunjukkan oleh arah ibu jari, sedangkan arah sebaliknya menunjukkan kutub selatan. Jika kawat penghantar yang pertama kali teraliri arus listrik berada di belakang inti besi, hadapkan telapak tangan ke belakang. Kemudian genggam kumparan kawat itu. Dengan cara yang sama, kamu dapat menentukan letak kutub utara dan kutub selatan magnet. Berikutnya, elektromagnet, yaitu magnet yang terjadi karena aliran listrik pada kumparan berinti besi. Elektromagnet ini memiliki beberapa kelebihan dibanding magnet permanen, yaitu sifat kemagnetannya dapat diperbesar dengan cara memperbanyak jumlah lilitan atau memperbesar arus listrik. Yang kedua, sifat kemagnetannya dapat dihilangkan dengan cara memutus arus listrik dan dapat ditimbulkannya kembali dengan cara menyambung arus listrik. Kutub-kutub magnetnya dapat ditukar dengan cara mengubah arah arus listrik. Selanjutnya, gaya Lorentz. Rumusnya F sama dengan Bill. Dengan F gaya Lorentz, satuannya Newton, B kuat medan magnet, satuannya Tesla, I kuat arus listrik, satuannya ampere, dan L panjang kawat penghantar, satuannya meter. Gaya Lorentz terjadi apabila kawat penghantar berarus listrik berada di dalam medan magnetik. Besarnya gaya Lorentz bergantung pada besar medan magnetik, panjang penghantar, dan besar arus listrik yang mengalir dalam kawat penghantar. Arah gaya Lorentz dapat ditentukan dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Jika ibu jari menunjukkan arah arus listrik atau I, dan jari telunjuk menunjukkan arah medan magnetik atau B, jari tengah menunjukkan arah gaya Lorentz atau F. Peralatan dalam kehidupan sehari-hari yang memanfaatkan gaya Lorentz antara lain bor listrik, kipas angin, blender, mixer, hair dryer, mesin penyedot air, dan mesin cuci.